Halo, selamat datang di Kowani Podcast. Perkenalkan, saya Vanda Puspitasari, aktivis muda yang hari ini akan memandu jalannya diskusi di Kowani Podcast. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik dan urgent mengenai perempuan Indonesia dan sejarah dunia, di mana sebuah topik yang mengajak kita untuk melihat kembali perjuangan perempuan Indonesia dalam sejarah gerakan perempuan di dunia. Dan spesifik nanti juga kita akan membahas topik mengenai dari arsip ke pengakuan global, menegaskan peran perempuan Indonesia dalam sejarah dunia. Di poin inti ini kita akan mengurai bagaimana jejak sejarah yang tersimpan dalam arsip dapat menjadi kunci untuk menegaskan peran perempuan Indonesia dalam panggung global. Dan untuk membahas itu, kita tidak sendirian, sudah hadir di depan saya perempuan yang sangat hebat, Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, sudah bersama kita. Baik Bu, sebelum kita masuk ke konteks sejarah yang lebih luas, termasuk upaya pengarsipan global yang sedang diinisiasi oleh KOWANI, kita bisa mulai dari refleksi terlebih dahulu ya Bu ya. Jika kita melihat posisi perempuan Indonesia hari ini Bu, bagaimana KOWANI memandangnya? Apakah kondisi saat ini sudah mencerminkan perjalanan panjang sejak Kongres Perempuan tahun 1928? KOWANI saat ini sudah menunjukkan estafetnya. Namun dikala saya duduk di sini, tantangannya lebih besar lagi karena dunia kita sudah semakin berubah. Dunia global, dunia teknologi, terus digitalisasi sangat mempengaruhi keberadaan perempuan saat ini, melihat dari aspek apa yang harus diperjuangkan. Dulu mungkin dengan sederhana kita bisa meneriakan tentang harus banyak perempuan mendapatkan kesempatan sekolah, pernikahan dini, dan juga hal-hal yang mungkin sesederhana, tapi memang saat itu saya yakin dengan niat yang luar biasa karena teknologiannya tidak mendukung, seperti hanya tentang transportasi, komunikasi, tapi beliau-beliau ini tetap semangat untuk meneriakkan Indonesia dikala kita belum merdeka. Jauh sebelum merdeka, beliau-beliau ini berkontribusi atau menginisiasi. Saya tidak bisa bayangin bagaimana beliau-beliau ini berkomunikasi, bisa membawa, mengajak, mempersatukan di Yogyakarta tanggal 22 Desember sampai tanggal 25 Desember. Beliau-beliau ini satu organisasi yang besar, organisasi yang punya spesifik masing-masing, tapi dengan komitmen yang bersama-sama ingin Indonesia merdeka salah satunya, dan tentunya keberadaan perempuan yang harus persamaan gender, mempunyai persamaan untuk derajat yang pendidikan, dan juga kawin paksa tentunya zaman dulu itu masih menjadi tren ya. Maka dari itu, dari inspirasi Kartini itu juga menjadikan kita sangat inspirasi bahwa jangan lagi anak-anak saat ini untuk tidak sekolah, tapi kenyataannya masih banyak terjadi hal demikian, mungkin karena faktor-faktor ya yang harus kita selesaikan saat ini. Maka dari itu saya sangat-sangat berharap dengan inspirasi untuk mendaftar dalam rangka 100 tahun KOWANI ini. Apa hadiah apa yang harus kita sembahkan untuk Indonesia ini, untuk perempuan Indonesia ini, untuk melihat bisa meneruskan apa yang menjadi marwah para pendiri. Maka dengan saat ini tentu Mbak tahu sendiri persoalannya yang begitu kompleks, satu-satunya yang harus bisa lestari dan bisa menjadi semangat. Mari kita daftarkan KOWANI ke Gustu UNESCO sebagai Memory of the World. Ini adalah salah satu pancingan supaya semangat perempuan Indonesia ini mari bersemangat sama seperti saat yang lalu yang begitu sederhana, belum ada WUS, belum ada WA, belum ada komunikasi dan belum ada pesawat, tapi bisa bersama-sama 1000 perempuan Indonesia berkumpul di Jogja. Yang Mbak pertanyakan tentang apakah sekarang sudah
mencerminkan. Saya kira sih sudah, dalam arti kebebasan kita. Sekarang ada forum dokter lah, forum ini. Coba dulu tidak ada gak ada kongres perempuan, mungkin kita dokter cuma sedikit, wartawan pun tidak banyak, apalagi teknisi. Tentunya dari situlah kita lihat bahwa Koani saat ini menerima menampung 1000 profesi, 1000 komunitas, dan 1000 organisasi untuk insya Allah bisa menyelesaikan 1000 masalah. Harapan kita punya. Dari penjelasan Ibu sebelumnya, saya mencatat beberapa hal penting, Ibu. Bahwa pada masa itu, perjuangan perempuan menjadi sangat krusial karena banyak persoalan sosial dan politik yang dihadapi, mulai dari pendidikan anak hingga posisi perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, kehadiran Koani menjadi sebuah keniscayaan, bahkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, serta bagi perkembangan peradaban Nusantara pada saat itu. Kalau menurut saya dalam keadaan sederhana seperti itu sangat sejajar. Di sana sudah teknologi sudah tinggi, radio sudah biasa. Di sini untuk radio saja bagaimana dia mendapatkan paling kurir-kurir, sehingga banyak pejuang-pejuang kita juga menjadi pejuang ya, perempuan-perempuan itu sebagai kurir ngantar surat dengan cara sederhana, memakai dagangannya seperti mau dagang sayuran kah, buah-buahan kah, untuk disadarkan diperdagangkan, tapi di dalamnya ada surat untuk pergerakan. Nah itu kan tidak dengan kesederhanaan kita berjuangnya sudah lebih dari perjuangan seorang perempuan untuk kemerdekaan. Nah ini yang menjadi inspirasi buat kita, yang karena kita saat ini yang sudah menikmati kemerdekaan, bukan berarti selesai sudah perjuangan kita. Banyak sekali perjuangan kita karena kita ada di daerah yang memang berpulau-pulau dan juga berbagai suku bangsa. Tentunya hal ini yang dulu aja bisa bersatu, kenapa sekarang tidak? Yang bersatu, mari kita persatukan. Jangan sampai ada yang cerai-berai. Itulah yang harus kita pertahankan. Baik Bu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jika dibandingkan Ibu, jika dibandingkan dengan gerakan perempuan di negara lain pada periode yang sama nih, apakah perempuan Indonesia dapat dikatakan sejajar dalam hal perjuangan dan pemikiran? Mbak, kita harus berbangga hidup di Indonesia. Karena kita dari sejarahnya memang kita terdiri dari ada 6 suku yang mendasari Indonesia sebagai masyarakat, atau dikenal dengan Ibu Pertiwi, dan sekarang Koani sebagai ibu bangsa. Itu betul-betul melekat, dan tentunya kita harus bangga juga. Baru di Indonesia yang dinamakan, kita harus bangga, hanya Indonesia yang bisa mengakui presiden perempuan. Amerika yang dijaya belum. Dan tentunya latar belakang ini tidak hanya saat ini. Zaman dulu pun di kala itu, saat saya belajar sejarah, saya pikir hanya sejarah, tetapi ternyata itu bukan sejarah. Nah, itu adalah betul-betul ada raja perempuan yang namanya Sima, Raja Ratu Sima, yang saat itu bisa melahirkan menjadi raja dan menjadi negara Dikjaya, negara kesatuan Nusantara, yang sampai negara Sri Lanka. Apakah itu nggak hebat Indonesia? Nah sekarang inilah tantangan buat kita, bagaimana bisa mewujudkan Nusantara ini dari yang berbagai persoalan yang timbul saat ini karena teknologi, yang jangan sampai karena teknologi sehingga memecahkan semuanya. Inilah tantangan besar kita, makanya harus kita usung untuk membawa Koani menjadi goes to UNESCO, menjadi Memory of the World. Kalau tidak, wah pasti kita akan bercerai-berai karena tidak tahu keasipan perjuangan perempuan di masa ini. Namun di sisi lain Bu ya, di sisi lain mengapa dalam panggung global itu sendiri sejarah perjuangan perempuan Indonesia masih belum banyak dikenal? Maka dari itu
Ibu hadir di sini mungkin karena Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya tanpa karena Allah tidak mungkin saya ada di sini. Dari sini perjuangan saya saat mendirikan SMA Pradita pun sama perjuangan saya ingin menyatukan Indonesia dari anak-anak hebat. Maka saat itu saya bersama suami dari mulai tahun 2009 mencoba mengajak atau menghadirkan atau memanggil anak-anak hebat dari segala pelosok Nusantara untuk kita upayakan, kita branding bahwa Indonesia betapa kaya. Akhirnya terwujud tahun 2017. Dalam waktu tahun 2017 akhirnya tahun 2018 di sekolah itu saya panggil semua anak-anak hebat seluruh Indonesia dalam waktu 3 hari yang kita tidak, anak-anak pun tidak saling mengenal dan tidak tahu konsepnya apa, langsung kita launchingkan untuk berdirinya SMA. Itu kalau nggak kecerdasan anak-anak tidak mungkin itu akan berhasil. Dia mengeluarkan ekspresinya dengan launching itu seperti seakan-akan dia sudah belajar 3 bulan. Itulah yang harus kita syukuri. Maka saya berharap di Koani ini pun juga akan hadir perempuan-perempuan hebat yang akan melahirkan anak-anaknya nanti menjadi generasi penerus bangsa. Salah satunya tentunya ada yang akan lahir presiden di dalam rahim anak-anak. Makanya dari itu saya perkuatkan buat perempuan-perempuan Indonesia, mari kita bersama-sama menjaga generasi penerus bangsa lewat perempuan-perempuan. Dari mulai perempuan yang belum lahir, baru pacaran, baru mengenal tentang anatomi tubuh, itu sudah harus kita tekankan bahwa di rahim kalian akan lahir seorang pemimpin bangsa. Artinya jika kita melihat ini sebagai sebuah pekerjaan rumah, perjuangan untuk perempuan dan anak masih menjadi bagian penting dari agenda nasional yang berkelanjutan ya Bu ya. Kita berbicara tentang separuh peradaban dunia nih, yang diisi oleh perempuan separuh dari peradaban ini. Sehingga ini menjadi tanggung jawab jangka panjang dalam membangun manusia yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks tersebut Bu, bagaimana sebenarnya pendekatan khas Indonesia dalam memperjuangkan perempuan? Apakah ada perspektif yang membedakan antara Indonesia dengan Barat? Karena yang kita lihat hari ini, banyak gerakan perempuan di Indonesia masih mengadopsi nilai atau metodologi dari Barat. Padahal kita memiliki banyak sekali teladan perempuan hebat dari sejarah bangsa kita sendiri. Bagaimana Ibu melihat? Saya ingin sekali bahwa Koani ini sebagai rumah besarnya organisasi perempuan, tentunya sebagai payung konstitusi ya atau payung hukumnya organisasi-organisasi perempuan dan sebagai majelis tertinggi, tentu ini memang harus kita jaga karakter itu supaya wibawa dari perempuan Indonesia itu terjaga. Karena Koani ini lahir dari perempuan-perempuan yang sudah betul-betul dunianya saat itu yang sederhana, betapa hebatnya, seperti yang kita tahu betapa susahnya untuk mengumpulkan, tapi mereka punya perjuangan dengan karakternya. Maka dari itu saya ingin sekali di Koani ini ke depan menjadi center of excellence, menjadi tuan rumah bagi perempuan Indonesia yang siap untuk justru tamu-tamu kita ini harus kita seleksi dengan baik. Jangan malah kita terkontaminasi menjadi kebarat-baratan. Karena nilai karakter kita kan luar biasa sopan santun. Maka dari itu saya berharap karakter dari para Indonesia ini kan dulu lahir dari kerajaan-kerajaan. Ada 100 kerajaan dengan budaya-budaya yang luar biasa. Ini saya berharap nanti ke depan di setiap daerahnya masing-masing itu mempunyai ciri khas ini dibangun tetap dengan kelestariannya, dengan welcome, dengan tariannya, dengan kulturnya, dengan kulinernya, menyambut para tamu sehingga betapa indahnya Indonesia dengan 100 budaya. Tentunya lebih ya, ini saya sampaikan 100 ini supaya tidak bingung lagi menghitung
dengan 100 itu malah 1000 lah kita, 1000 budaya itu tetap lestari dengan budaya, dengan kearifan lokalnya. Kita suguhkan makanannya, mari kita bersama-sama untuk menggerakkan. Kan KOAN ini terdiri dari Sabang sampai Merauke tentunya ya. Memang pusatnya ada di Jakarta karena ketua-ketua umumnya banyak yang tinggal di Jakarta, tapi bukan berarti hanya di Jakarta aja. Ada yang ketua umumnya tinggalnya di Jogja, ada yang di Jambi, ada yang di Sunda. Insya Allah dengan semangat itu kita optimis, bukan pesimis tapi optimis ya, lestarikan budaya dan juga karakter dengan para tokoh yang sudah menjadi cermin kita. Insya Allah akan tetap terjaga oleh KOAN, dan tentunya kaum muda mari segera bergabung supaya tetap menjaga lestari itu. Iya, Bu. Oke. Cukup kompleks ya tadi yang Ibu sampaikan bahwa bagaimana adanya sinergi yang pasti tidak akan terputus antara perjuangan di masa lalu dan juga perjuangan yang saat ini kita lakukan untuk masa depan. Betul. Baik Bu, sekarang kita masuk ke topik utama kita tentang arsip. Saya pernah meneliti Bu, dalam penelitian saya terkait sejarah gerakan perempuan di Indonesia, saya justru mengalami kesulitan dalam menemukan data. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap arsip masih menjadi tantangan tersendiri. Padahal arsip adalah kunci untuk memahami bagaimana sebenarnya perjuangan perempuan terjadi di masa lalu ya Bu. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih arsip dalam menjaga ingatan kolektif tentang perjuangan perempuan? Dan apa saja tantangan utama dalam pengarsipan di Indonesia, khususnya terkait sejarah perempuan? Betul Mbak, ini memang bagi saya secara pribadi memang saat itu tantangan. Kenapa saya lakukan ini untuk mendaftarkan ke UNESCO? Justru disinilah kita menggerakkan para organisasi yang dulu melebur. Saya yakin masih ada sisa-sisa, entah itu gelasnya lah, entah sebuah ceritanya dari kakeknya, dari neneknya kok, dari neneknya, mungkin juga dari kakeknya karena kakeknya neneknya pejuang, mungkin itu. Ini yang sedang kita gali bersama dengan adanya semangat untuk go to UNESCO ini. Saya yakin para perempuan yang tercecer ya sekarang masih tidak tahu di mana limbahnya, tapi merasa dengan suara kita ada di podcast ini, insya Allah akan didengar oleh perempuan-perempuan yang mungkin, oh nenekku dulu juga ada loh yang jadi ini, jadi KOANI, jadi termasuk ini Maria Ulfa. Salah satunya Maria Ulfa ini kan kelihatan sekali sudah kita lihat kayaknya nggak begitu terdengar. Padahal Maria Ulfa ini sosok perempuan yang saya anggap bahwa ini pejuang yang luar biasa. Sampai menikah, posisi tidak sempat melahirkan karena dimana harus pisah terus dengan suami untuk bergerilya menyuarakan perempuan Indonesia, bahwa perempuan Indonesia itu punya organisasi namanya KOANI. Akhirnya alhamdulillah di tahun 1973 kita diterima oleh International Konvensi Perempuan Internasional. Yes. Yang nanti melahirkan IWD itu ya. Nah, itu coba kalau nggak karena Bu Maria Ulfa mungkin kita tidak dikenal perjuangan kita KOANI ini. Makanya diterima oleh ICW di Paris. Kita sebagai organisasi yang kesekian, yang organisasi itu lahir dari tahun 1888. Saya yakin termasuk Malahayati dan Kalinyamat. Ya, pendengar harus tahu bahwa Kalinyamat ini orang perempuan yang hebat, bisa mendirikan sebuah kapal melebihi Titanic. Baru satu-satunya di dunia perempuan, bahkan perempuan lagi, mendirikan kapal begitu besar dikala masih teknologi kurang. Penjajah pun menyerah dengan betul. Iya benar Bu.
Ya belum saya jawab ya. Oke. Insya Allah nanti akan lahir. Saya yakin dan percaya karena dari sini kita kan Koani terdiri dari kumpulan organisasi dan organisasi itu masih solid ada di Koani. Saya yakin teman-teman organisasi yang saat ini mengepalai organisasi pendiri mau bersama-sama Koani untuk mengumpulkan arsipnya, baik itu dari anak keturunannya maupun tetangganya maupun apapun. Dari bekal itulah insya Allah kita akan kumpulkan arsip. Nah, saat ini sendiri Koani tengah menginisiasi ya Bu, menginisiasi pengajuan arsip Gerakan Perempuan Indonesia ke program Memory of the World UNESCO. Bisa diceritakan Kak Bu, bagaimana gagasan ini muncul, arsip seperti apa yang ingin diajukan, dan mengapa itu dianggap penting? Pertanyaannya bagus sekali Mbak, betul. Kenapa inisiatif ini ada? Karena saya lihat sudah mulai tidak dikenal lagi Koani. Tentu ini berdasarkan arsip. Apalagi Mbak sebagai pelaku langsung meneliti keberadaan arsip perempuan pun juga terkendala. Ini yang membuat tadi tantangan buat saya. Ternyata tantangan ini tidak berlaku untuk saya secara pribadi. UNESCO pun juga mengalami bahwa ini perlu diperjuangkan. Ada loh namanya organisasi perempuan di Indonesia tertua. Sepertinya belum ada yang berusaha untuk menggaungkan arsip tersebut. Saya sebetulnya tidak tahu kalau itu sudah ada seruan dari UNESCO. Karena waktu itu saya hanya berpikir, pertama kali yang saya pikirkan terus terang adalah saya mendapatkan amanah di tahun 2024. Di situ kita akan mendapatkan amanah selama 5 tahun dalam Kongres 26. Artinya 5 tahun dari 2024 menuju 2029. Begitu saya hitung ternyata melewati ada 2028. Artinya Koani di tahun 2028 itu kan 100 tahun. Aduh, apa yang kita persembahkan untuk Indonesia ini dan untuk perempuan? Dan bagaimana membangkitkannya supaya perempuan ini merasa punya rumah? Karena selama ini saya dari kecil sampai besar itu menginginkan ada hari perempuan. Kebetulan saya belum bisa mencetuskan apapun karena saya bukan siapa-siapa. Begitu di Koani saya pikir-pikir, Koani dulu melahirkan Kementerian Perempuan. Dan juga dari Maria Ulfa pun mencetuskan atau salah satu pencetus dari Konferensi Asia Afrika. Dan salah satu dari pengurus dari Koani juga ada kontribusi melahirkan satu pasal dari 17 SDGs. Ini kan suatu hal yang Koani ini bukan biasa-biasa aja loh. Tapi arsipnya mana? Semua kok saya nggak dapat arsip itu. Dari situlah akhirnya oke. Kalau demikian, apalagi melihat posisi permasalahan perempuan kan banyak sekali. Ada yang jadi KDRT, ada yang menjadi perdagangan manusia. Tahu padahal ada gerakan Kartini yaitu habis gelap terbitlah. Maka dari itu dari mulai tanggal 23 Januari 2025 saya sudah menyusun bagaimana akselerasi bagaimana supaya menuju 100 tahun, kecepatan 100 tahun itu harus sempat disebut. Saya coba mengurai dari segala macam masih belum mengangkat. Maka dari itu memang kesusahan ada di arsip. Dari arsip inilah mungkin dengan gaung kita coba bersama-sama untuk mengusung Koani go to UNESCO untuk Memory of the World. Saya yakin perempuan Indonesia akan bangkit. Tidak lagi Indonesia yang tanggal 22 Desember selalu didayakan. Kala itu memang zaman itu masih berupa ibu menjadi ibu bangsa ya. Jadi lahirlah sebuah hari ibu di tanggal 22 Desember. Namun hari ibu di masa sekarang bukan menjadi hari ibu yang Mother Day. Tentunya harus kita ingat bahwa 22 Desember ada Kongres Perempuan pertama Indonesia
maka kita harapkan mari kita bersuara bersama bahwa kita harus punya Hari Perempuan. Itulah yang menjadi semangat. Saya ingin Hari Perempuan inilah yang memberikan semangat supaya kita bisa menggali arsip-arsip supaya. Jika kita melihat urgensinya, Bu, pengarsipan global ini maka bukan sekedar dokumentasi, tetapi juga pengakuan ya. Menurut Ibu sendiri, apa nilai universal dari arsip perempuan Indonesia sehingga layak menjadi bagian dari warisan dunia? Apakah ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, perjuangan melawan penjajahan, serta kontribusi perempuan dalam membangun bangsa, terutama di negara-negara global south, termasuk di Indonesia? Tentunya sangat banyak sekali, sangat mendalam. Karena dari sinilah bukti bahwa perjuangan perempuan itu harus dipelihara karena sudah ada. Ini loh perjuangan. Nanti anak cucu kita nggak tahu kalau memang dulu itu disangkain sejarah. Saya saja juga baru tahu. Saya pikir hanya cerita legenda yang diberikan oleh orang tua saya ketika cerita tentang ada Ken Naro, ada cerita tentang Ken Umang, ada cerita tentang Sriwijaya, ada cerita tentang Malahayati dan sebagainya yang begitu heroik. Artinya perjuangan perempuan Indonesia tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memiliki relevansi global dalam konteks keadilan, kemanusiaan, dan emansipasi. Lalu pertanyaannya, Bu, bagaimana publik dapat ikut berkontribusi dalam upaya besar ini? Tentunya kesadaran bersama yang kita harapkan bahwa yang kita perjuangkan ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan masa depan bangsa. Ini yang mungkin perlu bersama-sama menyadari. Ya, saya kira sih insya Allah lambat laun akan semua sadar kok, karena semua akan mengalami betapa pentingnya kearsipan ini dikumpulkan. Kalau tidak bersatu, niscaya tidak akan berhasil. Dokumentasi itu tidak terbatas oleh tulisan, tapi cerita seperti yang sudah dilakukan Andri ketika mendapatkan PR dari UNESCO. Itu buat saya ilham, inspirasi sekali ketika saya baru dapat cerita dari saudaranya Bu Maria Upa. Berarti bisa dong, yang lain pun sama. Dan seluruh masyarakat Indonesia, berbagai elemen, unsur, harus mensupport. Betul. Satu lagi Mbak, saya ingin berharap bersama-sama seluruh pulau-pulau, karena ada 17.000 pulau-pulau yang tersebar ini pun jangan dilewatkan. Ada khas-khas masing-masing untuk menjaga Indonesia menjadi bersatu, menjadi Indonesia Raya ini. Ya, saya titip pesan kepada wani muda, mari bersama-sama turun ke lapangan melihat, pasti ada arsip dan tersembunyi yang bisa digali. Ya. Ada satu ironi dari cerita Ibu yang saya lihat, bahwa justru UNESCO melalui Andri mengingatkan Indonesia, sehingga kita baru menyadari pentingnya arsip setelah diingatkan oleh pihak luar. Sebetulnya saat itu UNESCO menyadari bahwa perjuangan perempuan di dunia ini betul-betul punya sejarah yang harus dicatat, diarsipkan gitu. Ya. Nah, salah satunya Indonesia yang mempunyai sejarah yang luar biasa, karena lahir dari, coba bayangin, begitu dunia mengakui tentang Nyamat, terus Malahayati dan sebagainya, itu banyak sekali mereka itu merasakan, loh Indonesia hebat loh, ada loh di tahun itu sekian, ayo mana arsipnya. Itu saja yang menjadi dasar. Artinya bukan Indonesia saja yang diingatkan oleh UNESCO, cuma Indonesia lebih spesifik karena mempunyai heroik yang lebih. Ya. Artinya kita perlu bercermin ya, Bu. Ada beberapa negara yang sudah sangat solid dalam mengarsipkan perjuangan perempuannya. Misalnya di Amerika, ada yang namanya Seneca Falls Convention. Ini tahun 1848 yang dikenal sebagai konvensi perempuan pertama di dunia dan telah diarsipkan secara global. Sebenarnya
kita sangat mampu melakukan hal yang sama ya Bu. Namun kesadaran itu belum cukup kuat. Negara-negara lain lah justru yang sudah lebih dulu mengambil langkah tersebut. Inilah yang membuat perspektif Barat kemudian masih menjadi bayang-bayang dalam narasi perjuangan perempuan Global South. Jadi maka semoga ke depan ya Bu ya, semoga ke depan ini menjadi langkah strategis yang benar-benar membawa perubahan bagi negara kita, bahwa pengarsipan perjuangan perempuan itu sangat amatlah penting. Mbak harus sadari, zaman itu kita kan banyak sekali negara yang hadir di tempat kita. Itulah yang membuat mungkin arsip-arsip itu menjadi kececer atau bahkan tidak terarsipkan. Kartini saja terarsipkannya di temennya di Belanda. Berarti memang saat itu keterbatasan kertas dan sebagainya. Ya kita sadarilah keadaan memang saat itu kan Indonesia sangat kaya, jadi banyak negara yang ingin datang ke sini. Itu kan yang menjadi penyebab, mungkin salah satu penyebab tidak terarsipkan segala macam. Mungkin ada arsipnya, tapi karena situasi penjajahan sehingga tercecer atau terbakar atau terseret. Sekarang kita berbicara tentang masa depan ya Bu ya. Tadi sudah kita berbicara mengenai sejarah, dan kita sekarang melihat masa depan akan seperti apa. Kita bisa melakukan perjuangannya. Terutama nih Bu, masa depan untuk generasi muda, generasi saya dan teman-teman yang lainnya. Menurut Ibu, apa sih pelajaran paling penting dari perjuangan perempuan di masa lalu yang relevan untuk generasi hari ini Bu? Dan bagaimana perempuan, terutama perempuan muda, bisa merasa terhubung secara emosional dengan sejarah tersebut? Dengan 1000 profesi, 1000 sertifikasi, 1000 organisasi, 1000 komunitas. Yuk kita gabung, ini rumah Muna. Maka kita teriakkan sekali lagi, Hari Ibu bukan hari perempuan. Hari Ibu bukan Mother's Day, tapi hari perempuan. Karena perempuan dari belum lahir aja sudah kita terdiagnosa perempuan, itu harus kita jaga. Bukan berarti perempuan saja ya untuk dijaga. Pasti perempuan pun juga melahirkan anak laki-lakinya. Dan juga harus berdampingan dengan laki-laki. Pasti otomatis akan terlindungi karena kita konsentrasinya pada kesehatan dan juga edukasi tentang budaya, kesehatan. Satu lagi yang harus saya ingatkan kepada perempuan-perempuan, jadilah perempuan mandiri, karena kalian dengan mandiri insya Allah tidak akan lagi ada merasa di KDRT, apalagi sampai terberdagangkan. Maka lihatlah bahwa hari ini ada 1000 profesi akan dihadirkan oleh Kuani dalam rangka 100 tahun Kuani ini. Saya berharap tahun 2028 tidak ada lagi perempuan yang terberdayakan, perempuan yang KDRT, dan perempuan diperdagangkan, serta perempuan yang menjadi kurir narkoba. Anak-anak, mari kita selamatkan anak SDM untuk menjadi SDM unggul di tahun 2025. Untuk mencapai itu Bu, tentu negara memiliki peran sangat penting, baik melalui eksekutif, legislatif maupun yudikatif, karena negara memiliki tools ini. Nah, maka bagaimana Ibu melihat kehadiran negara dalam menjawab persoalan hari ini? Misalnya, kita tahu bahwa tingkat pengangguran perempuan muda masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Apakah ini juga menjadi pekerjaan rumah negara? Tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga dalam membangun kompetensi generasi muda agar terus berkembang. Negara sudah hadir, cuman kita kira-kira bisa menangkapnya apa tidak, itu yang belum tahu. Maka dari itu, dari Kuani kita berharap bersama-sama mengingatkan kepada anak-anakku semuanya bahwa pekerjaan itu tidak hanya PNS atau ASN, tidak hanya yang bernama merek-merek tentang profesi yang sudah menjadi kayak dokter, istilahnya profesi-profesi yang bisa dihitung. Profesi itu banyak, nak. Lahir dari 100 akademik yang bisa dipecahkan menjadi lebih dari 1000 profesi. Itu yang harus kita sadarkan. Jadi tentang negara belum hadir, sudah hadir.
Cuma kita yang tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Insya Allah dari Kowani akan bersama-sama, mari kita tangkap lewat cara kita berbicara dengan kalian. Saya mewakili anak muda, Bu. Saya menunggu kehadiran negara. Yang soalnya anak muda itu yang dilihat ini, Bu, sat-satnya. Sat-sat nggak gitu. Coba Nyata nanti nggak gitu. Jangan-jangan ilusi gitu kan. Itu sih yang apa namanya, anak muda hari ini sangat-sangat resahkan terhadap kehadiran negara itu. kalian harus tahu bahwa negara sudah menyiapkan semuanya. Cuman ketidaktahuan kalian lah yang menyebabkan seperti dunia ini sempit. Negara itu sudah ada yang namanya pelatihan naker dan sebagainya itu ada. Dan ya, insya Allah dengan adanya lahir Kowani ini akan menjadi center of excellence, mengumpulkan semuanya dengan menghadirkan 1000 profesi. Saya berharap anak-anak semua hadir di sini untuk menyuarakan tiap hari. Insya Allah dengan 1000 profesi kita sampaikan. Contoh nih, ada yang namanya wartawan. Kan gak semua orang tahu bahwa wartawan itu sebagai profesi juga loh. Sebagai penutup, Bu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Jika Ibu bisa menyampaikan pesan kepada dunia tentang perjuangan perempuan Indonesia, apa yang ingin Ibu sampaikan? Dan jika memungkinkan, bagaimana pesan itu juga bisa dikaitkan dengan harapan bagi generasi muda agar mereka tidak pesimis terhadap kehadiran negara, tetapi justru optimis ya, bahwa organisasi seperti Kowani bisa hadir untuk mereka. Setidaknya ada keyakinan bahwa jika mereka membutuhkan informasi atau dukungan, mereka tahu harus kemana. Karena seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, salah satu tantangan anak muda adalah keterbatasan informasi terhadap kehadiran negara. Maka bagaimana Ibu melihat hal ini? Anak-anakku semuanya, kalian baru ingat bahwa Kowani ada di sini di Indonesia sebagai organisasi tertua, tentu sebagai ibu bangsa berkomitmen untuk bagaimana supaya kalian tetap menjadi semangat untuk menjadi sosok SDM unggul ke depan. Mari kita bersama-sama menggarap PR ini dengan kalian sendiri. Bangkitkan diri kalian untuk menjadi personil branding. Karena kalian, saya yakin dan percaya, kita juga harus percaya bahwa Allah telah melahirkan kalian adalah emas, kata saya. Ini suami saya selalu menyampaikan demikian. Pada dasarnya, ketika mendirikan SMA Pradita itu menyampaikan gitu, Pak, mencari sosok ini susah. Dengan nilai berapa Pak nanti kita masuk, anak ini bisa masuk SMA Pradita? Nilai 9. Aduh, susah dong kita dapat siswanya. Coba, pada dasarnya manusia itu dilahirkan emas. Tergantung kita mau memoles dengan apa. Apakah kita memolesnya setengah-setengah menjadi perak? Mau kita poles biasa-biasa aja menjadi perunggu? Atau kita poles yang tidak kita poles menjadi kembali tanah lagi, menjadi karatan? Itu. Jadi anak-anakku semua, kalian adalah emas. Mari kita optimis. Buatlah kalian menjadi sosok emas yang bisa selalu dipancarkan seperti di Monas, atau kalian hanya sosok pisau yang begitu dipakai sekali 2 kali menjadi karat dan kembali ke tanah lagi. Saya yakin kalian bisa. Dan insya Allah Kowani bisa menunjukkan dunia bahwa Kowani bisa melahirkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak emas. Amin, amin. Pada akhirnya perjuangan perempuan tidak boleh berhenti, ya Bu. Sejarah perempuan harus terus dihidupkan dan diwariskan. Salah satu upayanya adalah melalui pengarsipan. Bukan sekedar dokumentasi ya Bu ya, tetapi sebagai cara untuk memastikan bahwa perjuangan perempuan Indonesia tidak hanya berdampak untuk bangsa sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Melalui nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan emansipasi yang diperjuangkan oleh perempuan Indonesia. Maka kita telah memberikan contoh bahwa bahkan sebelum kemerdekaan ya Bu, mereka sudah memperjuangkan 2 hal sekaligus, yaitu nasib bangsa dan nasib mereka sendiri. Bahwa perempuan di Global South itu punya perjuangan yang bahkan tidak pernah dialami oleh
Betul. Yang dikiblatkan adalah Western Center. Ini bukan untuk memecah belah Western dan South, tapi bahwa Global South itu kita tidak hanya mewakili Indonesia kan Bu. Global South artinya ada Afrika, Asia keseluruhan. Betul. Jika pengajuan arsip ini ke UNESCO tercapai, apa langkah berikutnya Bu? Tentunya harapan saya terbesar adalah menjadi penyemangat buat perempuan-perempuan bahwa nenek moyang kita berjuang loh. Ini loh arsipnya ada. Kita di masa yang sekarang tinggal menikmati, masa hanya menikmati begini aja, dan juga menerima masukan dari luar begitu aja. Kita harus bisa melawan dari itu semua. Yang tentunya musuh kita sekarang adalah diri kita sendiri. Bagaimana bisa merubah itu semua jika kita tidak mau berubah. Itu yang saya inginkan dengan adanya lolos dari UNESCO. Baik Ibu, terima kasih banyak kehadirannya. Sangat senang sekali bisa berdiskusi. Semoga ini bukan akhir, tapi ini juga pembuka untuk obrolan-obrolan yang juga sangat diharapkan oleh banyak masyarakat kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak diskusi ini. Semoga kita bisa bersama-sama secara kolektif, secara gotong royong bisa memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan bersama bagi keberlangsungan dan perbaikan hidup bagi perempuan dan anak di Indonesia itu sendiri. Dan semoga generasi muda juga mendapatkan insight ya, kita semua sebagai generasi muda bisa mendapatkan insight dari diskusi ini, dan kemudian kita menjadi tongkat estafet selanjutnya untuk melanjutkan perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Baik, demikian saya Fanda Puspitasari pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semesta memberkati.